Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai bilangan bulat, tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, kita mulai dari mengurutkan bilangan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah garis bilangan yang bilangannya belum lengkap nih. Masih ada 3 titik-titik yang perlu kita isi dengan bilangan yang sesuai. Untuk dapat mengisi titik-titik tersebut, kita perlu membandingkan terlebih dahulu angka sebelumnya dengan angka sesudahnya. Misalkan kita lihat dari titik-titik yang di tengah ya. Nah, angka sebelumnya itu adalah angka 1 dan angka sesudahnya itu adalah angka 3. Berarti antara angka 1 dan angka 3 di sana ada angka 2. Nah, seperti itu ya. Begitupun angka selanjutnya. Yang sebelah kanan setelah angka 4 itu adalah angka 5. Dan yang sebelah kiri setelah angka 0, sebelah kiri angka 0 adalah negatif 1. Berdasarkan penjelasan yang tadi sudah Ibu sebutkan, maka dapat kita isi titik-titik tersebut dengan seperti ini. Jadi jika kita lihat dari sebelah kiri terlebih dahulu, angka yang diisikan adalah dari negatif 1, 2, dan 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengamatan yang kedua. Sama halnya dengan sebelumnya, di sini ada sebuah garis bilangan yang masih belum terisi penuh ya, masih ada titik-titik yang perlu kita isi yang disesuaikan dengan angka sebelum dan sesudahnya. Sehingga setelah kita menemukan angkanya yang telah disesuaikan dengan angka sebelum dan sesudahnya, didapatkanlah hasil seperti berikut. Jika dilihat dari sebelah kiri, maka titik-titik tersebut kita isi dengan bilangan negatif 6, negatif 4, negatif 2, negatif 1, dan 1. Nah, berdasarkan dua pengamatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika angka semakin ke kanan dari garis bilangan, maka bilangan tersebut semakin besar. Dan jika angka semakin ke sebelah kiri dari garis bilangan, maka bilangan tersebut semakin kecil. Nah, harus diingat ya, jadi semakin ke sebelah kanan, nilai bilangan akan semakin besar. Dan jika semakin ke sebelah kiri, maka nilai dari bilangan akan semakin kecil. Nah, itu tadi mengenai mengurutkan bilangan. Sekarang kita akan langsung masuk ke materi mengenai membandingkan bilangan. Sudah siap ya? Nah, di sini Ibu ada sebuah garis bilangan dengan ada soal. Perhatikanlah garis bilangan di bawah ini dan bandingkanlah bilangan negatif 4 dengan 2. Nah, karena di soal yang diminta hanyalah membandingkan bilangan negatif 4 dengan 2, maka sekarang fokuskan pandangan kita hanya ke bilangan negatif 4 dan 2. Nah, di sini sudah ada sebuah garis bilangan ya, yang sudah kita fokuskan angkanya hanya ada bilangan negatif 4 dan 2. Bagian atas garis bilangan sudah Ibu sertakan mana bagian kanan dan mana bagian sebelah kiri ya. Barangkali masih ada di antara anak-anak yang masih kesulitan dalam membedakan mana sebelah kanan dan mana sebelah kiri. Nah, jika sudah membuat seperti itu, sekarang kita tinggal melihat lagi posisinya. Misalkan sekarang kita lihat ke angka negatif 4. Nah, angka negatif 4 itu berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri angka 2. Nah, sebelah kiri ya, berarti angka negatif 4 berada di sebelah kiri 2. Lalu sekarang kita lihat angka 2. Di mana posisi angka 2? Nah, angka 2 berada di sebelah kanan negatif 4. Nah, seperti itu ya. Sekarang kalau misalkan tadi kita menggunakan arah kanan dan kiri, sekarang bagaimana jika kita harus menggunakan tanda seperti yang ada di gambar ya. Nah, sekarang coba Ibu meminta kalian untuk mengamati tanda itu ya. Ada 2 tanda, ada yang mengarah ke sebelah kanan dan ada tanda yang mengarah ke sebelah kiri ya. Nah, coba di sana tanda yang mengarah ke sebelah kiri itu dibaca lebih kecil dan tanda yang mengarah ke sebelah kanan itu artinya lebih besar. Nah, berarti jika negatif 4 pakai tanda yang ke sebelah kiri 2, itu dibaca dengan negatif 4 lebih kecil dari 2, dan 2 dengan tanda ke kanan ya, tanda ke kanan negatif 4 itu artinya 2 lebih besar dari negatif 4. Begitu ya. Jadi arti dari tanda itu adalah lebih kecil atau lebih besar.
Tergantung dari kemana tanda itu mengarah ya. Kalau misalkan ke sebelah kiri berarti artinya lebih kecil, dan jika tanda itu mengarah ke sebelah kanan berarti artinya lebih besar. Nah, harus diingat ya, tanda yang mengarah ke sebelah kanan artinya lebih besar, dan tanda yang mengarah ke sebelah kiri itu artinya lebih kecil. Nah, diingat ya, jangan sampai terbalik. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Di sini ada soal katanya buatlah urutan turun dari bilangan negatif 4, 2, 0, negatif 8, 7, dan 10. Nah, sebetulnya kita bisa langsung mengurutkan angka tersebut dari yang paling besar ke yang paling kecil ya, karena dimintanya adalah urutan turun. Namun, jika kalian masih kesulitan untuk mengurutkan secara langsung, kalian bisa membuat terlebih dahulu sebuah garis bilangan, ya. Nah, sebuah garis bilangan yang mencakup angka-angka yang terdapat dalam soal. Nah, karena dalam soal itu paling besar itu angka 10, berarti kita buat garis bilangan yang sampai ke angka 10 gitu ya. Nah, walaupun yang diminta hanyalah beberapa angka saja ya, hanya negatif 4, 2, 0, negatif 8, 7, dan 10, tapi dalam membuat garis bilangan kita harus tetap membuat keseluruhan ya. Kalau dari 1 sampai 10 maka buat juga angka negatifnya. Nah, setelah kita mengurutkannya secara turun, sehingga didapatkanlah bahwa hasilnya adalah 10, 7, 2, 0, negatif 4, dan negatif 8. Karena urutan turun itu adalah urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, Ibu, kok negatif 4 dulu sih, bukannya negatif 8 dulu? Emangnya negatif 4 lebih besar dari negatif 8? Nah, coba, kan 8 lebih besar Bu daripada 4. Nah, sekarang kita lihat lagi ke garis bilangan ya. Negatif 8 itu berada di sebelah kiri negatif 4, sehingga negatif 8 itu lebih kecil dari negatif 4. Ya, sudah betul, makanya ketika mengurutkan negatif 4 ditulis lebih duluan dari negatif 8. Harus diingat ya, semakin ke kiri angkanya semakin kecil, semakin ke kanan angkanya semakin besar. Itu harus diingat ya. Bu, itu kan kalau misalkan soalnya minta mengurutkan secara turun. Nah, kalau soalnya minta mengurutkan naik gimana Bu? Nah, berarti kalian tinggal mengurutkannya dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Ya, berarti kalau dari soal itu angkanya adalah negatif 8, negatif 4, 0, 2, 7, dan 10. Nah, seperti itu ya. Dari pembahasan kita hari ini ada 3 hal yang harus kalian ingat ya. Yang pertama nih, pada garis bilangan nilai bilangan bulat semakin ke kanan akan semakin besar, dan semakin ke sebelah kiri maka nilainya akan semakin kecil. Lalu yang kedua, tanda yang mengarah ke kanan dibaca lebih besar dan tanda yang mengarah ke kiri dibaca lebih kecil. Lalu yang ketiga, urutan naik berarti urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan urutan turun berarti urutan yang dari besar ke yang paling kecil. Nah, seperti itu ya. Itu adalah 3 hal yang perlu kalian ingat ya. Nah, sampai di sini dulu ya materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami semua yang sudah Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.